Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah dari kelas 10 TJKT 1. Nah, dalam video kali ini pernah gak sih kalian bertanya gimana caranya dua komputer bisa saling kirim data, atau gimana internet bisa menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia hanya dalam hitungan detik? Nah, di video kali ini kita bakal bahas dasar paling penting dalam dunia jaringan komputer, yaitu network fundamental. Nah, buat kalian yang lagi belajar jaringan komputer, entah itu untuk sekolah, kuliah, atau menjadi teknisi IT profesional, video ini wajib banget ditonton sampai habis. Karena kita akan kupas tuntas dari mulai apa itu pengertian dari jaringan komputer, dan bagaimana implementasinya baik wired maupun wireless. Tenang aja, kita bakal bahas dengan cara yang simpel dan mudah dipahami. Nah, di sini ada network fundamental. Nah, yang akan dipelajari yang pertama adalah pengenalan jaringan komputer, dan yang kedua ada jaringan sederhana, yang ketiga instalasi dan pengenalan Cisco. Nah, dan yang terakhir adalah logika Cisco packet tracker. Nah, di sini ada pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat agar dapat saling bertukar data dan informasi. Lalu yang kedua ada implementasi jaringan komputer. Implementasi jaringan adalah cara perangkat komputer bisa saling terhubung, bertukar data, berbagi koneksi internet. Nah, contohnya bagaimana komputer menggunakan printer bersama lalu mengakses internet dalam satu jaringan. Medianya ada kabel UTP, LAN, lokal area network. Lalu ada jenis kabelnya yaitu strap, stripe, dan cross. Lalu menggunakan konektor RJ45. Nah, yang kedua ada wireless, jaringan tanpa kabel. Contohnya seperti WiFi, hotspot, paket data, internet. Jika dua perangkat terhubung ke WiFi yang sama, maka berada dalam satu jaringan. Nah, di sini ada contoh wired. Ini konektor RJ45, ini ada kabel UTP, LAN yaitu local area network. Nah, ini ya teman-teman contohnya. Lalu di sini ada contoh wireless. Nah, wireless ini beda dengan wired ya teman-teman. Seperti yang dilihat tadi, ini tidak menggunakan kabel. Untuk kesimpulannya, jadi, jaringan komputer memungkinkan perangkat saling terhubung untuk bertukar data dan berbagi sumber daya. Nah, terdapat dua jenis mekanisme utama untuk komputer bisa saling terhubung. Yang pertama ada wired, menggunakan kabel. Kelebihannya stabil dan cepat, tetapi kurang fleksibel. Yang kedua ada wireless. Wireless tidak menggunakan kabel, tetapi kelebihannya fleksibel dan praktis, tetapi bisa terganggu sinyal. Nah, dengan jaringan komputer, komunikasi lebih cepat, pekerjaan lebih efisien, dan kolaborasi menjadi lebih mudah. Nah, untuk dari saya, dari network fundamental, dari pengenalan tadi yang jaringan komputer itu apa dan implementasinya seperti apa, instalasi dan Cisco. Nah, kalian jika ingin menginstal aplikasinya ini, kalian bisa langsung ke Google Chrome, lalu kalian search Cisco Packet Tracker. Nah, lalu kan ini banyak pilihan nih. Nah, kalian pilihnya yang download Packet Tracker Cisco Learning Network. Kalian tinggal klik saja. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kalian tinggal bisa apa sih namanya, kayak klik link yang ada di sini, tinggal diklik.
tidak perlu ngetik panjang lebar ya teman-teman. Tapi karena di sini di real device tidak ada konfigurasi seperti ini, kita pakai CLI aja agar melatih konfigurasi secara lebih nyata. Nah, tampilannya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, tampilannya itu seperti ini. Konfigurasiin ke dalam laptopnya, kita cukup klik laptopnya. Nah, setelah tampilan seperti ini, jangan lupa kita nyalakan dulu device-nya. Nah, sudah seperti ini, kita masuk dalam desktop, lalu kita ke terminal. Setelah itu klik off. Nah, di sini kita menemukan konfigurasinya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk pada intinya, aplikasi Kisco Packet Tracker ini memudahkan kita untuk simulasi jaringan baik secara detail maupun sederhana. Di sini kita akan membuat sebuah topologi jaringan sederhana. Nah, terdiri dari satu switch dan 2 PC. Nah, lalu di sini saya akan menggunakan sebuah kabel yang otomatis. Jadi maksud dari kabel otomatis ini, jadi dia tuh langsung nyesuaiin sama kabel yang kita butuhin. Nah, kayak gitu. Nah, gimana sih kita bisa mengetahui kedua PC ini udah saling terhubung apa belum? Nah, di Kisco Packet Tracker ini kita mengeceknya lewat pesan seperti ini. Nah, jika tampilannya muncul seperti kayak ini, itu tandanya kedua PC ini belum saling terhubung ya teman-teman. Nah, yang gimana sih caranya biar kedua PC ini bisa saling terhubung? Nah, diperlukan yang namanya identitas atau alamat. Nah, dalam sebuah jaringan itu, identitas atau alamat ini dinamakan dengan IP address. Nah, jadi IP address adalah suatu alamat pada jaringan komputer untuk mengetahui identitas yang ada pada komputer itu. Nah, di sini kita ngasih IP addressnya 192.168.1.1. Nah, kita ngasih juga ke dalam PC yang kedua 192.168.1.2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi memang IP address ini adalah sebuah angka ya teman-teman. Ada beberapa aturan yang harus kita ketahui untuk menentukan sebuah IP address dari komputer ini. Nah, IP itu sendiri adalah internet protokol, di mana itu artinya adalah sebuah aturan yang harus kita ikuti. Jadi, sebelum kita menentukan sebuah IP address dari beberapa PC, jadi kita harus tahu dulu ketentuan apa aja yang harus kita ikuti. Terus sama kita sesuaikan dengan IP address yang ditentukan. Nah, di sini kita akan memasukkan IP address. Kalian klik PC-nya. Nah, nanti waktu awal muncul tuh langsung ke physical. Nah, kalian langsung klik ke desktop, lalu kalian klik IP configuration. Nah, kalian di sini masukkan IP address yang sudah ditentukan tadi ya teman-teman. Nah, lalu setelah semuanya ini diisi IP addressnya, kalian klik enter. Nah, nanti muncul subnetworks-nya kayak seperti ini. Nah, lalu kita masukkan juga IP address yang kedua. Nah, enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Sekarang kita coba cek
kedua PC ini apakah mereka sudah saling terhubung apa belum. Nah, kita cek kasih pesan ya teman-teman. Nah, jika tandanya seperti ini successful, itu tandanya jadi kedua PC ini sudah saling terhubung teman-teman. Nah, selain caranya untuk mengecek kedua PC ini sudah saling terhubung dengan menggunakan pesan ini, kita ada cara lain. Nah, kalian masuk ke dalam PC yang tadi, nah lalu kalian klik yang ini. Nah, ini tuh yang namanya ping. Kita ping satu, kalian masukkan juga IP address yang tadi ya teman-teman, lalu kalian enter. Nah, ini tampilannya seperti ini. Lalu kita cek juga yang kedua, kita ping ya teman-teman. Nah teman-teman, jika berhasil itu munculnya ini seperti ini, reply from atau TTL. Tetapi jika tidak berhasil seperti ini. Nah, nanti munculnya ini seperti ini teman-teman, jikalau tidak berhasil. Nah, request time out atau bisa disebut dengan RTO. Nah, jadi sudah ada bedanya ya teman-teman, mana yang berhasil, mana yang enggak. Jadi jika yang berhasil reply from seperti ini atau TTL, tetapi jika tidak berhasil munculnya itu request timeout atau RTO. Nah, untuk topologi jaringan sederhananya cuma dicukupkan sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal video hingga akhir. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat berguna untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi